Di sebuah wihara tua di tengah desa kecil di provinsi Suphanburi, ada sebuah paviliun di belakang wihara yang telah ditutup selama puluhan tahun. Tidak ada yang berani mendekatinya karena orang yang pernah masuk tidak pernah keluar seperti sedia kala. Penduduk desa mengatakan bahwa pada malam hari akan ada cahaya terang di dalam paviliun dan terdengar suara lantunan doa untuk orang mati meskipun tidak ada upacara pemakaman. Beberapa orang mengatakan itu adalah suara biksu tua yang telah lama meninggal, tetapi yang lain mengatakan bukan. Malam ini, kami akan membawa Anda untuk mengetahui siapa sebenarnya yang masih berada di dalam paviliun belakang wihara itu. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu di Wihara Nongpho, Provinsi Suphanburi, sebuah wihara tua di tengah sawah yang begitu sunyi hingga suara serangga pun terdengar di malam hari. Wihara ini sangat dihormati oleh penduduk desa karena pernah menjadi tempat tinggal seorang biksu terkemuka yang terkenal. Namun, setelah beliau wafat, wihara itu menjadi sangat angker secara aneh. Seorang pemuda berusia 26 tahun dan mantan murid wihara ini kembali untuk membantu upacara pemakaman seorang biksu senior yang meninggal selama masa fasa. Dia pernah menjadi biksu di sini beberapa tahun yang lalu. Tetapi setelah melepaskan jubahnya, dia tidak pernah kembali lagi. Hari itu, saat dia tiba, cuaca sangat panas dan gerah. Aroma dupa dan asap pembakaran mayat menyelimuti seluruh area krematorium. Orang-orang berpakaian hitam berjalan mondar-mandir dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Semuanya begitu hening hingga terasa menyesakkan. Bol membantu Paman Daeng, seorang penduduk desa yang merupakan penjaga tetap wihara, mengangkat peti mati biksu yang telah meninggal untuk diletakkan di sebuah paviliun. Tetapi bukan paviliun utama di tengah wihara, karena biksu kepala sombat memerintahkan untuk memindahkannya ke paviliun belakang wihara. Paman Daeng menoleh dan menggerutu dengan suara pelan. Kenapa beliau menyuruh membawanya ke sana? Aku tidak tahu. Paviliun itu sudah lama ditutup, nak. Sejak biksu tua itu meninggal dengan cara yang tidak baik. Paul mendengarkan dan mengerutkan kening. Maksud paman bagaimana? Paman Daeng tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, hal-hal seperti ini lebih baik jangan banyak bertanya. Sore harinya, Bol berjalan untuk melihat paviliun belakang wihara dengan rasa penasaran. Jalan setapak dipenuhi rumput liar yang tumbuh lebat, kayu-kayu tua ditumbuhi jamur putih yang menyebar. Beberapa jendela terlepas, dan bau apek yang menyengat menyelimuti seluruh area. Dia mendorong pintu kayu itu masuk. Suara derit yang keras menggema di dalam. Di dalamnya gelap dan sunyi. Hanya ada peti mati biksu yang telah meninggal diletakkan di tengah ruangan. Di sebelahnya ada 2 lilin yang menyala. Cahayanya berkedip-kedip ditiup angin yang masuk melalui celah jendela. Tiba-tiba, bau busuk yang sangat menyengat tercium hingga membuatnya hampir muntah, seperti bau mayat yang dibiarkan berhari-hari. Bal menutup hidungnya dan melihat ke arah peti mati. Tutupnya tertutup rapat, tetapi di bawah lantai dekat sudut paviliun, dia melihat sesuatu seperti kain putih yang terlipat. Bol berjalan mendekat dan mengambilnya. Itu adalah selembar kain jubah tua yang masih memiliki noda darah kering. Jantungnya berdebar kencang sebelum dia cepat-cepat meletakkannya kembali ke tempat semula dan bergegas keluar dari paviliun. Malam harinya, setelah upacara pemakaman selesai, biksu kepala sombat memanggil Bol untuk berbicara. Suara beliau lembut, tetapi tersirat kesedihan. Malam ini jangan pergi ke sekitar paviliun belakang wihara ya, nak. Besok baru bantu beres-beres lagi. Bol menangkupkan tangan sebagai tanda setuju, tetapi rasa penasarannya belum hilang. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang hingga pohon bodi bergoyang. Lampu di wihara padam. Suara anjing melolong menggema dari belakang wihara tanpa henti. Bol tidak bisa tidur. Suara sesuatu terdengar masuk melalui jendela kutinya
Suara seperti orang menyeret benda berat, kret, kret, dari arah paviliun belakang. Dia bangkit, mengambil senter, dan berjalan keluar dari kuti perlahan. Jalan setapak penuh dengan lumpur dan daun-daun basah. Cahaya senter menyorot kabut tipis yang melayang di seluruh halaman. Saat mendekati paviliun, dia mencium bau busuk yang lebih menyengat dari sebelumnya dan mendengar suara lantunan doa pelan yang datang dari dalam. Suara itu bergetar, seperti suara biksu, tetapi melodinya aneh, lebih lambat dari yang pernah dia dengar. Dan setiap bait diakhiri dengan suara rintihan, seperti orang yang sedang kesakitan. Bol perlahan berjalan mendekat. Cahaya dari lilin di dalam paviliun menembus celah kayu. Bayangan seorang biksu terlihat jelas, sedang duduk menangkupkan tangan melantunkan doa di depan peti mati. "Apakah itu biksu kepala sombat?" tanya Bol pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara lantunan yang terus berlanjut. Dia mendorong pintu masuk. Lilin langsung padam. Kegelapan menyelimuti seluruh paviliun. Bol mengangkat senternya. Cahaya dari ujung senter menyorot ke depan peti mati. Di sana tidak ada siapa-siapa. Tetapi di dalam bayangan di belakang peti mati, terlihat seorang biksu dengan wajah membusuk. Kulitnya mengelupas, sedang mengangkat tangannya memberi hormat perlahan. Bol tertegun, jantungnya berdebar kencang. Dan tiba-tiba, suara lantunan doa yang didengarnya tadi terdengar lagi. Tetapi kali ini, tepat di samping telinganya. Suara lantunan doa yang terdengar di samping telinganya membuat Bol terkejut hingga hampir menjatuhkan senternya. Dia mundur dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Telinganya mendengar dengan jelas suara biksu melantunkan doa dengan irama lambat. Tetapi bahasanya aneh, seperti mantra kuno yang tidak dia kenal. Bol menyorotkan senternya ke sekeliling paviliun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Peti mati berdiri diam, semua lilin padam, tetapi suara lantunan masih terus bergema di udara. "Siapa di dalam sana?" teriaknya. Suaranya menggema kembali seolah ada yang menjawab, tetapi itu adalah suaranya sendiri. Bol berlari keluar dari paviliun. Hujan turun semakin deras. Petir menyambar di belakang wihara hingga tanah bergetar. Dia terpeleset dan jatuh di lumpur, berbalik untuk melihat dan melihat cahaya lilin menyala lagi di dalam paviliun dan bayangan seorang biksu berdiri di ambang pintu, menundukkan kepala seolah menatap ke arahnya. Bol bangkit dan berlari tanpa berpikir panjang hingga sampai di kuti biksu kepala sombat. Dia mengetuk pintu dengan keras. Suara biksu kepala terdengar terkejut. "Nak Bol, ada apa?" Pintu terbuka. Biksu kepala mengenakan jubah lengkap, wajahnya tenang. Bol berkata dengan terengah-engah, "Biksu kepala, di paviliun belakang ada orang." Saya melihat seorang biksu, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Biksu kepala terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, "Apakah kamu benar-benar melihatnya, Nak?" Bol mengangguk. "Saya juga mendengar suara lantunan doa. Melodinya sangat aneh." Biksu kepala memejamkan mata, menangkupkan tangan di depan dada, dan berkata perlahan, "Jangan dekati paviliun itu lagi, Nak. Itu bukan tempat untuk manusia." Kata-kata itu membuat Bol merinding. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara petir menenggelamkan segalanya. Keesokan paginya, wihara kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Bol tidak bisa melupakan gambaran semalam. Dia kembali untuk melihat paviliun itu lagi pada siang hari. Pintu tertutup rapat. Lilin yang dia lihat kemarin telah hilang semua, bahkan tidak ada jejak bayangan. Semuanya tampak normal. Tetapi di sudut lantai ada jejak kaki besar yang penuh lumpur dan tetesan air yang membentuk jejak panjang keluar ke belakang paviliun. Saat dia sedang berdiri melihat, Paman Daeng berjalan mendekat dalam diam. "Semalam dengar suara tidak?" tanya Paman. Bol berbalik cepat. "Paman juga dengar?" Paman Daeng menggelengkan kepala. "Tidak dengar,
tapi melihat cahaya menyala di dalam paviliun. Sudah seperti ini beberapa malam sejak biksu itu meninggal. Bol mengerutkan kening. Biksu yang mana, Paman? Paman Daeng menghela napas. Biksu Kru Sangka, kepala wihara sebelumnya. Beliau meninggal di paviliun belakang itu. Tapi mayatnya tidak ada yang berani membakar. Karena sebelum wafat beliau berkata sendiri, "Jangan bakar kami akan menjaga wihara ini terus." Kata-kata itu membuat Bol terdiam. Bulu kuduknya meremang. Malam itu, Bol berniat untuk tidak keluar kemanapun. Tetapi semakin dia mencoba untuk tidak memikirkannya, suara lantunan doa kembali terdengar. Begitu keras hingga terasa seperti ada di dalam kepalanya. Dia mengambil ponselnya, menyalakan perekam suara, lalu berjalan ke jendela kuti. Hujan gerimis turun perlahan. Paviliun belakang gelap gulita. Tetapi saat kilat menyambar, dia melihat bayangan orang berdiri di ambang pintu paviliun lagi. Kali ini bukan satu bayangan, tetapi beberapa bayangan, seperti beberapa biksu berdiri berjajar menghadap ke arahnya. Semua menundukkan kepala, tangan menangkup rapat, dan beberapa di antara mereka tidak memiliki kepala. Bol membeku, ponsel di tangannya bergetar. Dia segera menekan berhenti merekam, lalu berlari kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sesak. Keesokan paginya, dia memutar rekaman suara di ponselnya. Di dalamnya tidak ada suara hujan, tidak ada suara lantunan. Hanya ada suara seorang pria tua yang berkata perlahan, dengan nada rendah dan panjang, "Jangan pernah kembali ke sini lagi." Bal langsung menjatuhkan ponselnya. Dia bergegas menemui biksu kepala somba dan menceritakan semuanya. Biksu kepala memejamkan mata lalu berkata dengan nada datar, "Kamu sudah mulai diperhatikan. Jika kamu mendengar suara itu, berarti dia juga sudah mulai melihatmu." Bol tertegun. Maksud biksu kepala bagaimana? Biksu kepala membuka laci, mengambil selembar kain jimat tua. "Bawa ini bersamamu selalu, nak. Malam ini jangan keluar dari kuti sama sekali." Tetapi malam itu, suara lantunan kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan kali ini, tidak datang dari paviliun belakang, tetapi terdengar di samping kuti Bol bersama dengan bau amis seperti mayat busuk. Malam itu, sepanjang malam Bol hampir tidak bisa tidur. Suara lantunan doa itu berputar-putar di sekitar kuti, terkadang begitu dekat dengan telinganya hingga setiap kata terdengar jelas. Tetapi bahasa yang digunakan bukan bahasa Pali, terdengar seperti mantra kuno yang penuh dengan isak tangis. Dia memeluk kain jimat erat-erat, memejamkan mata hingga berkeringat, tetapi suara lantunan tidak berhenti hingga pukul 3 pagi. Suara itu perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya, bersama dengan bau amis yang memudar seolah tertiup angin. Keesokan paginya, Bol bergegas menemui Paman Daeng di paviliun depan. Wajahnya pucat pasi, matanya seperti orang yang tidak tidur. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Paman, coba dengarkan ini." Dia memutar rekaman suara semalam. Awalnya tidak ada suara apa-apa, hanya suara hujan dan angin yang pelan. Tetapi setelah didengarkan, kurang dari setengah menit, suara orang melantunkan doa benar-benar terdengar. Sangat jelas, namun jika didengarkan baik-baik, terasa seperti ada dua suara. Suara pertama seperti biksu yang melantunkan doa, tetapi suara yang mengikuti adalah suara perempuan yang merintih mengikuti setiap kata. Wajah Paman Daeng menjadi pucat. "Matikan, nak, matikan!" Bol segera menekan berhenti. Paman juga mendengarnya, kan? Paman mengangguk pelan. "Itu bukan suara biksu, itu suara biarawati yang meninggal bersama biksu Kru 30 tahun yang lalu." Kata-kata itu membuat Bol merinding sekujur tubuh. "Biarawati, Paman?" Waktu itu mereka berdua menghilang di paviliun belakang. Saat ditemukan, hanya tersisa bercak darah dan jubah yang sobek. Tidak ada yang menemukan mayat mereka. Sejak saat itu, paviliun itu ditutup. Kepala wihara generasi sebelumnya melarang siapapun masuk. Bol mendengarkan dan terdiam.
Gambaran semalam melintas di kepalanya, bayangan beberapa biksu dalam kilatan petir. Mungkin tidak semuanya biksu. Setelah itu, sepanjang hari dia tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi semakin dia mencoba untuk tidak memikirkannya, suara lantunan doa di kepalanya semakin keras. Sore harinya, biksu kepala sombat memanggil Bol untuk membantu menyalakan lilin di aula upacara. Sebelum pulang, beliau berkata pelan, "Malam ini kamu tetap diikuti baik-baik, ya. Jangan terima barang dari siapapun, terutama dari orang yang datang meminta tolong untuk melantunkan doa." Bol mengerutkan kening, tetapi mengiyakan dengan hati penuh pertanyaan. Saat malam tiba, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Anjing-anjing melolong serempak di seluruh wihara, dan suara hujan mulai menghantam atap. Menjelang malam, dia mendengar ketukan pintu pelan 3 kali. Bol ragu, tetapi berjalan untuk membukanya. Di luar gelap gulita hanya ada aroma dupa yang tercium. Tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali sehelai jubah biksu yang terlipat rapi. Dia mengambilnya. Jubah itu lembab seperti basah oleh air dan memiliki bau busuk yang samar di ujungnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia bergegas menutup pintu, tetapi tiba-tiba suara lantunan doa terdengar lagi. Kali ini di dalam kamarnya sendiri. Bol berbalik cepat. Di kepala tempat tidurnya ada sesosok biksu duduk menangkupkan tangan, membelakanginya. Jubahnya sobek-sobek tetapi daging kulitnya seperti membusuk hingga tulangnya terlihat. "Apakah itu biksu kepala sombat?" katanya dengan suara bergetar. Sosok itu menoleh perlahan. Separuh wajahnya terlepas, satu matanya keruh putih seperti kaca pecah. "Tolong aku." Suara itu bergetar dan serak. Bol melangkah mundur, tetapi kakinya kaku hingga tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan bangkit dan berjalan mendekat. Bau mayat semakin kuat setiap langkah, hingga Bol hampir muntah. Dia mengambil kain jimat dan memegangnya erat, membaca doa yang dia ingat dari saat menjadi biksu. Suara biksu kepala sombat terdengar dari luar. "Jangan berhenti berdoa, nak. Teruslah berdoa." Tiba-tiba, sosok biksu di depannya berhenti, lalu perlahan-lahan menghilang di udara, hanya menyisakan sobekan jubah yang jatuh di lantai. Bol terduduk, air mata mengalir, ketakutan bercampur kebingungan. Biksu kepala sombat membuka pintu, melihat sobekan jubah itu, lalu berkata pelan, "Dia belum pergi kemanapun, tapi kamu sudah mulai melihatnya. Itu artinya dia mulai memanggilmu." Bol mengangkat wajahnya. Maksud biksu kepala apa? Biksu kepala melihat keluar jendela. Suara petir menggelegar. Dia tidak ingin dibantu, tapi mencari seseorang untuk menggantikannya. Setelah malam itu, Bol mulai sadar bahwa ada sesuatu di Wihara Nongfo yang mengawasinya setiap saat. Siang hari, dia mendengar suara lantunan doa samar dari belakang wihara, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Terkadang saat bekerja, dia mengangkat wajahnya dan melihat bayangan orang di kaca jendela, tetapi ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Mimpi-mimpinya pun mulai kembali. Dia bermimpi berulang kali bahwa dirinya sedang melantunkan doa di paviliun belakang. Di depannya adalah peti mati kayu tua, dan di dalam peti itu adalah tubuhnya sendiri yang terbaring kaku dengan mata terbuka lebar. Bol selalu terbangun dengan kaget, tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi setiap kali bangun, dia akan mendengar suara lantunan doa yang berlanjut dari mimpinya, terdengar di samping telinganya, seolah suara itu tidak pernah berhenti. Suatu hari, dia memutuskan untuk menemui biksu kepala sombat untuk menanyakan kebenaran semuanya. Biksu kepala, biksu Krusangka, dan biarawati yang meninggal. Siapa mereka sebenarnya? Biksu kepala terdiam lama sebelum bangkit dan berjalan mengambil sebuah kotak kayu tua. Membukanya, di dalamnya ada dokumen-dokumen tua dan beberapa foto. Tepi kertasnya menguning dan rapuh karena usia. Ini adalah foto biksu Krusangka dan biarawati Buavan. Biksu kepala menyerahkannya. Bol menerimanya dengan tangan gemetar. Di foto itu,
ada seorang biksu berdiri di samping seorang wanita tua berpakaian putih, berdiri di depan paviliun belakang. Wajah keduanya tampak tenang, tetapi di bayangan di tanah di belakang mereka ada sosok seorang pria berdiri di sudut gambar, mengenakan kaos abu-abu, wajahnya buram seperti tertangkap kamera saat bergerak. Bol mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Biksu kepala, ini kan dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena sosok itu sangat mirip dengannya. Biksu kepala menatap foto itu dalam diam. Foto ini diambil lebih dari 30 tahun yang lalu saat saya masih kecil. Tapi orang di foto yang di belakang itu tidak ada yang tahu siapa dia. Dan tidak ada seorang pun di wihara yang ingat pernah melihat wajahnya. Bol berdiri kaku, hatinya bergetar hebat, seolah foto itu sedang menatapnya kembali dari sisi lain. Setelah itu, dia mulai mencari informasi lebih lanjut dari dokumen-dokumen di ruang penyimpanan wihara. Di dalam map-map tua, ada sebuah catatan yang ditulis dengan tangan biksu Krusangka, upacara pengikat samsara, untuk mengikat jiwa pada paviliun ini. Pelakunya harus memiliki tubuh pengganti. Tubuh itu harus suci, tidak terkait dengan karma masa lalu. Bol membacanya dan tangannya menjadi dingin. Kata tubuh pengganti membuatnya teringat apa yang dikatakan biksu kepala semalam. Dia mencari seseorang untuk menggantikannya. Malam itu dia tidak tidur, tetapi diam-diam pergi ke paviliun belakang lagi. Senter di tangannya berkedip-kedip. Hujan gerimis turun perlahan. Saat mendekat, dia melihat pintu paviliun terbuka. Cahaya lilin di dalam ruangan bergoyang dan suara lantunan doa terdengar dari dalam. Suara itu sama seperti semalam, tetapi kali ini terdengar jelas seperti suara dua orang yang melantunkan doa secara bersamaan. Bol menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Bau amis memenuhi ruangan. Di depannya ada bayangan seorang biksu duduk menangkupkan tangan di depan peti mati. Di sisi lain, ada bayangan seorang wanita tua duduk melantunkan doa di sampingnya. Dia bergerak mendekat, cahaya lilin memantulkan wajah biksu itu. Itu adalah biksu Krusangka. Wanita tua itu adalah biarawati Buavan. Keduanya menoleh menatapnya bersamaan. Mata mereka putih keruh menatap tajam. Biarawati itu berkata dengan suara bergetar seperti isak tangis, "Kau telah kembali." Bol mundur, tetapi pintu paviliun tertutup dengan suara keras. Bang! Angin bertiup kencang hingga lilin-lilin padam. Suara lantunan doa menggema di sekelilingnya hingga lantai kayu bergetar. Dia segera meraih senter dan menyorotkannya ke depan, tetapi tidak melihat siapa-siapa lagi. Hanya tersisa peti mati yang berdiri di tengah ruangan. Tutup peti itu terbuka sedikit. Di dalamnya ada jubah yang sobek dan kain putih milik biarawati yang tercampur aduk. Bol perlahan berjalan mendekat untuk melihat. Di dalam peti itu ada selembar foto. Foto seorang pemuda dengan kaos abu-abu. Wajahnya sangat mirip dengannya. Tiba-tiba, suara biksu kepala sombat terdengar dari belakang. "Jangan ambil itu!" Bol terlonjak kaget. Biksu kepala berdiri di ambang pintu, memegang lilin kecil di tangannya. Wajahnya pucat seolah tahu apa yang akan terjadi. Bol bertanya dengan suara gemetar, "Memilih apa, biksu kepala?" Biksu kepala memejamkan mata. "Tubuh pengganti." Kata-kata itu belum selesai. Suara petir menggelegar. Angin kencang meniup lilin hingga padam. Dan di dalam kegelapan di belakang, bayangan biksu kru dan biarawati perlahan muncul lagi, berdiri di belakang Bol. Keduanya mengangkat tangan menangkuk. Tetapi mata mereka menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata biksu kepala sombat masih bergema di kepala Bol. "Dia sudah memilihmu." Memilih apa? Apakah memilih tubuh pengganti seperti yang dikatakan biksu kepala? Bol berdiri kaku di paviliun belakang. Bau dupa bercampur bau busuk menusuk hidung hingga membuatnya pusing. Biksu kepala berjalan mendekat, mengambil kain jimat dari tasnya, dan menekan kain itu kuat-kuat ke dada Bol. "Jangan takut, nak. Dia belum bisa melakukan apa-apa padamu sekarang." Tapi
malam ini jangan sendirian sama sekali. Suara hujan mulai menderas, angin kencang membuat atap paviliun berderit. Biksu kepala sombat menoleh ke arah peti mati, melantunkan mantra kuno yang belum pernah Bol dengar. Suaranya pelan tapi mantap. Sementara bayangan Biksu Hru dan Biarawati perlahan memudar, hanya menyisakan cahaya lilin yang berkelip redup. Biksu kepala berkata pelan, "Ayo pergi nak, malam ini tidur di kuti saya saja." Bol menangkupkan tangan memberi hormat, lalu berjalan mengikuti biksu kepala keluar dari paviliun. Tetapi sebelum melewati pintu, dia menoleh ke belakang sekali lagi. Dia melihat bayangan di cermin tua di samping dinding paviliun. Bayangan itu bukan miliknya, melainkan bayangan seorang biksu yang berdiri di belakangnya tersenyum tipis sebelum menghilang. Malam itu, Bol tidur di kuti biksu kepala. Suara hujan di luar tidak berhenti. Keduanya duduk dalam diam di sisi ruangan yang berbeda. Hingga biksu kepala berkata, "Nak, kamu tahu kenapa paviliun belakang itu tidak ada yang berani masuk?" Bol menggelengkan kepala. Biksu kepala menghela napas. Karena disitulah tempat biksu Krusangka dan Biarawati melakukan ritual. Mereka mencoba melakukan ritual mengikat jiwa pada tempat itu agar jiwa mereka tidak bereinkarnasi. Tapi ritual itu membutuhkan satu orang yang mengorbankan tubuhnya sebagai pengganti. Orang yang terpilih akan dipanggil dengan suara lantunan doa dan akan melihat bayangan biksu Kru di cermin sebelum orang lain. Kata-kata itu membuat Bol merinding. Dia teringat bayangan yang dilihatnya di cermin tadi. Biksu kepala melanjutkan, "Dia sudah mulai melihatmu, Bol, karena kamu masuk dan membuka peti mati itu semalam." Bol menelan ludah. Suara hujan di luar terdengar semakin jelas, seperti suara orang berjalan menyeret kaki di sekitar kuti. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar 3 kali. Biksu kepala mengerutkan kening. "Jangan buka, nak! Siapapun yang memanggil!" Tapi suara itu terus berlanjut. Perlahan, semakin keras, hingga pintu bergetar seolah dipukul. Bol gemetar, tangannya menggenggam kain jimat erat-erat. Lalu suara seorang wanita terdengar dari luar pintu. "Bukalah, aku kedinginan." Suara itu lembut seperti ibu berbicara pada anaknya, tetapi tersirat hawa dingin yang membuat jantungnya teremas. Biksu kepala mulai melantunkan mantra dengan suara lebih keras. Suara ketukan langsung berhenti. Bol bernapas dengan berat. Biksu kepala berkata perlahan, "Malam ini dia pasti datang. Jangan keluar sama sekali." Keesokan paginya segalanya tampak normal, tetapi jejak tangan berlumpur di pintu terlihat jelas, seolah ada seseorang yang mencoba mendorongnya masuk sepanjang malam. Paman Daeng berlari dengan wajah panik menemui biksu kepala. "Biksu kepala, ada masalah besar." Keduanya bergegas ke paviliun belakang. Pintu terbuka lebar dengan sendirinya. Di dalam paviliun, peti mati biksu Krusangka telah hilang. Hanya menyisakan jejak seretan panjang yang mengarah ke krematorium tua di belakang wihara. Bau amis begitu kuat hingga sulit bernapas. Bau menutup hidungnya. Biksu kepala, bagaimana mayatnya bisa hilang? Biksu kepala menatap jejak darah dengan wajah tegang. Dia sudah mulai mencari kekuatan baru. Malam itu, Bol duduk di dalam kuti. Dia tidak berani tidur. Suara hujan kembali datang bersamaan dengan suara lonceng wihara yang berdentang 3 kali, meskipun tidak ada yang membunyikannya. Bol bisa merasakan ada seseorang berdiri di luar. Bayangan itu terpantul melalui jendela. Seorang biksu dengan jubah sobek-sobek berdiri diam, tidak bergerak, tidak melantunkan doa, tetapi mengawasinya terus-menerus. Dia mencoba untuk melihat lebih jelas siapa itu, tetapi pandangannya mulai kabur, seolah ada bayangan hitam yang merayap masuk ke dalam ruangan. Dia jatuh, kehilangan tenaga sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Bol sadar, dia berada di paviliun belakang. Sekelilingnya gelap gulita. Tutup peti mati terbuka di depannya
dan di dalamnya ada tubuhnya sendiri, terbaring kaku dengan mata terbuka lebar. Suara biarawati buah Van berbisik di samping telinganya. Kau telah kembali. Kau akan menjaga tempat ini selamanya. Suara bisikan di samping telinganya terus terngiang di kepalanya. Kau akan menjaga tempat ini selamanya. Bol tersentak. Dia tidak tahu apakah ini mimpi atau nyata. Semuanya gelap dan dingin hingga napasnya sesak. Bau busuk menyebar hingga membuatnya hampir muntah. Cahaya dari senter yang jatuh di sampingnya berkedip lemah. Saat dia merangkak untuk mengambilnya, sorot cahaya itu menunjuk ke peti mati di depannya. Tubuh di dalam peti itu masih terbaring kaku, mata terbuka lebar menatap lurus ke arahnya. Kulitnya pucat hingga pembuluh darahnya terlihat, dan bibirnya yang kering pecah-pecah membentuk senyuman tipis. Bol mundur hingga menabrak dinding kayu. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga hampir meledak dari dadanya. Ini mimpi kan? Gumamnya. Tetapi senyuman di dalam peti itu mulai bergerak perlahan, seolah tubuh itu akan bangkit. Pintu paviliun berderit. Biksu kepala sombat masuk bersama Paman Daeng. Keduanya terkejut melihat Bol berdiri di samping peti mati. Nak, kenapa kamu bisa ada di sini? Bol gemetar. Saya tidak tahu, Biksu kepala. Saya bangun dan sudah ada di sini. Biksu kepala melihat sekeliling ruangan. Semua lilin padam, hanya menyisakan asap yang melayang-layang. Bercak darah di bawah peti masih basah, tetapi peti itu sendiri kosong. Tidak ada mayat, tidak ada tubuh. Biksu kepala berkata dengan nada tegas, "Pergi dari sini sekarang, Bol. Paviliun ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Bol dan Paman Daeng bergegas lari keluar. Tetapi tiba-tiba, suara lantunan doa terdengar lagi, datang dari segala arah. Seolah ada puluhan biksu yang melantunkan doa bersamaan. Melodinya lambat, berat, dan terputus-putus seperti suara yang datang dari bawah tanah. Paman Daeng menoleh ke belakang. Biksu kepala paviliunnya bergetar. Lantai kayu bergetar mengikuti kekuatan lantunan. Debu berterbangan ke atas seperti asap putih. Biksu kepala meraih 3 batang dupa, menyalakannya, mengangkat tangan dan melantunkan mantra dengan suara keras. Bol berdiri di belakangnya, gemetar. Dalam asap dupa itu, dia melihat bayangan banyak orang berjalan mengelilingi paviliun seperti dalam sebuah ritual. Beberapa bayangan adalah biksu, beberapa orang tua berpakaian putih, beberapa bayangan bahkan tidak memiliki wajah. Suara biksu kepala bersaing dengan suara lantunan. Lepaskan jiwa, lepaskan karma, lepaskan ikatan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup masuk dari jendela hingga api padam seketika. Seluruh paviliun jatuh dalam kegelapan, hanya menyisakan tawa seorang wanita yang melengking panjang. Biksu kepala meraih pergelangan tangan Bol. "Lari!" Ketiganya berlari keluar dari paviliun. Hujan turun menderas. Lonceng wihara berdentang 3 kali. Petir menyambar tepat di tengah halaman. Paviliun belakang disambar petir hingga atapnya terbakar. Biksu kepala melantunkan doa dengan suara lantang. Apapun yang terikat dengan wihara ini, semoga terlepas. Api menyala begitu terang, hingga terlihat bayangan orang berdiri di dalam kobaran api. Itu adalah Biksu Hrusangka dan Biarawati Buavan. Keduanya mengangkat tangan menangkup, tetapi wajah mereka berubah menjadi meringis kesakitan sebelum perlahan-lahan menghilang bersama asap. Hujan memadamkan api tak lama kemudian, hanya menyisakan kerangka kayu yang hangus. Paviliun belakang hampir separuhnya lenyap. Biksu kepala terduduk di tengah halaman, air hujan mengalir di jubahnya. Sudah berakhir. Bol terengah-engah, tetapi hatinya belum lega. Dia menoleh ke belakang, ke bawah puing-puing kayu yang terbakar. Dia seperti melihat sosok orang menunduk sejenak sebelum lenyap bersama asap. Keesokan paginya, penduduk desa datang melihat kerusakan.
Tidak ada yang berani mendekat karena di sekitar paviliun tercium bau hangus bercampur bau darah, dan di tanah kain jimat milik Bol tergeletak. Dia mengambilnya. Di tengahnya ada jejak tangan hitam seperti bekas terbakar, tetapi terasa sangat dingin. Biksu kepala datang mendekat. Semalam kita berhasil menghancurkan ikatannya, tapi kamu belum sepenuhnya bebas, nak. Bol menatap wajahnya. Maksud biksu kepala menatap langit, pandangannya penuh beban. Mungkin dia sudah ada di dalam dirimu sekarang. Setelah berkata begitu, beliau berbalik dan berjalan kembali ke kuti, meninggalkan Bol berdiri di tengah abu paviliun. Angin bertiup, dan di bayangan sulur kayu yang hangus, ada bayangan biksu Krusangka berdiri di belakangnya dalam diam. Setelah kejadian malam itu, Wihara Nongfo kembali tenang di mata orang biasa. Tetapi bagi Bol, keheningan bukanlah kedamaian. Setiap kali memejamkan mata, dia akan mendengar suara lantunan berputar di kepalanya, dilantunkan dengan aksen lambat dan berat seperti suara biksu Krusangka dan biarawati Buafan mengulang kata-kata yang sama setiap malam. Ikat jiwa di paviliun sampai jiwa baru bersedia. Terkadang suara itu begitu keras, seolah datang dari samping telinganya, dan di bayangan cermin dia akan melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi bayangan itu mengangkat tangan menangkup sementara dirinya masih berdiri diam. 3 hari berlalu, Bol mulai mengalami halusinasi. Saat berjalan melewati halaman wihara, dia melihat paviliun belakang masih berdiri seperti semula. Padahal semalam dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa itu terbakar hingga menjadi abu. Dia berlari memberitahu Paman Daeng. "Paman, paviliunnya kembali." Paman Daeng menoleh dengan wajah bingung. "Kembali apa, Bol? Tadi aku baru saja ke sana, hanya tumpukan kayu hangus." Bol menarik lengan paman, tetapi ketika sampai di sana, di depannya hanya ada puing-puing hangus. Tidak ada paviliun, tidak ada cahaya, tidak ada bayangan. Tetapi bau dupa dan suara lantunan pelan kembali terdengar dari bawah tanah. Biksu kepala sobat berhenti di belakangnya. "Kamu sudah mulai melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain." Bol gemetar. "Biksu kepala, tolong saya. Saya tidak tahan lagi. Suaranya ada di kepala saya terus-menerus." Biksu kepala mengangguk. "Malam ini adalah malam bulan mati. Kita harus melakukan ritual pelepasan jiwa sebelum kamu menjadi bagian dari paviliun itu." Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit gelap gulita tanpa cahaya bintang. Biksu kepala mempersiapkan ritual di dalam ubosot. Ada 16 lilin yang diletakkan membentuk lingkaran. Di tengahnya ada kain jimat Bol yang sebagian terbakar dan foto biksu Krusangka yang ditemukan dari puing-puing paviliun. Biksu kepala meminta Bol duduk di tengah lingkaran, melantunkan mantra pelepasan jiwa dengan suara rendah dan dalam. Suaranya menggema di dalam ubosot seolah ada banyak orang yang ikut melantunkan. Tetapi tidak lama, api lilin mulai bergetar. Satu persatu lilin padam. Bau amis yang menyengat menggantikan aroma lilin dan suara lantunan lain terdengar dari luar ubosot. Suara itu sama dengan yang ada di kepala Bol. Bol menutup telinganya, tetapi masih bisa mendengarnya. Gambaran di depannya bergetar. Lantai ruangan mulai berubah dari lantai batu menjadi lantai kayu tua, dan bau hangus berubah menjadi bau dupa. Ketika dia mengangkat wajahnya, ubosot telah hilang. Dia kembali berada di paviliun belakang lagi. Semuanya seperti sebelum terbakar. Peti mati diletakkan di tengah. Di sampingnya ada biarawati Buafen berdiri menangkupkan tangan, dan biksu Krusangka di belakangnya. Keduanya menoleh bersamaan. "Kau tidak bisa lari." Bol melihat sekelilingnya. Dinding paviliun dipenuhi bayangan puluhan orang yang berdiri berjajar mengelilingi ruangan. Tetapi setiap wajah hanya memiliki mulut yang bergerak bersamaan berkata, "Gantikan kami." Dia berteriak sekuat tenaga. "Saya bukan orang kalian. Lepaskan saya."
Biksu kru berjalan mendekat perlahan. Jubah tuanya terlepas sepotong demi sepotong. Di bawahnya, kulitnya hitam legam seperti arang. Kau yang membuka jalan untuk kami. Malam saat kau menyalakan lilin di paviliun, kau adalah tubuh pengganti. Biarawati Buafan berjalan mendekat, berdiri dingin di sampingnya, menyentuh pipinya. Jangan takut, kau hanya perlu tidur. Dan besok, kami yang akan menggantikanmu. Tiba-tiba, suara biksu kepala somba terdengar seolah datang dari dunia lain. Lepaskan jiwanya sekarang. Bal, jangan tidur. Semua lilin di Ubosot menyala serentak, cahayanya menembus kegelapan paviliun. Biarawati Buafan menjerit, biksu kru tertegun dan mundur. Bayangan orang di sekitar paviliun perlahan pecah menjadi asap. Bol terlonjak kaget, cahaya lilin padam seketika. Dia jatuh pingsan. Ketika sadar, dia berada di dalam Ubosot. Napasnya terengah-engah. Biksu kepala sombat duduk diam, memejamkan mata di depannya. Suara lantunan sudah lama berhenti. Bol bertanya dengan suara gemetar, "Biksu kepala, apakah saya masih di sini?" Biksu kepala membuka mata perlahan. "Masih, tapi sebagian dari dirimu tidak kembali sepenuhnya." Bol melihat ke tangan kanannya. Jari-jarinya pucat putih seperti mayat. Dingin hingga tidak ada rasa. Dia menoleh ke bayangannya di cermin besar di depan patung Buddha utama. Di bayangan itu, dia berdiri menangkupkan tangan, tetapi tubuh aslinya sama sekali tidak bergerak. Setelah ritual pelepasan jiwa malam itu, Bol dalam kondisi lemah. Tubuhnya seperti disedot separuh energinya. Tangan kanannya dingin dan tidak merasakan apa-apa lagi. Biksu kepala sombat menyuruhnya beristirahat di kuti, melarangnya keluar selama 3 hari. Tetapi pada malam pertama, dia kembali mendengar suara lantunan doa, samar dan dalam, seolah datang dari bawah tanah. Dia bangkit, mengambil senter, dan menyorotkannya ke cermin di samping tempat tidur. Bayangan di cermin berdiri menangkupkan tangan. Tetapi kali ini, bayangan itu tersenyum. Bol langsung mundur, jantungnya berdebar kencang. Suara lantunan itu merasuk ke kepalanya lebih jelas dari sebelumnya. Satu jiwa tinggal, jiwa lain harus pergi. Dia memegangi kepalanya erat-erat. Segala sesuatu di sekitarnya mulai terdistorsi. Lantai kayu di kuti berubah menjadi lantai kayu tua paviliun. Cahaya lilin menyala dari kegelapan. Suara langkah kaki banyak orang terdengar berputar di sekelilingnya, dan suara Biarawati Buafan terdengar di samping telinganya. "Kau tidak akan bertahan lama, nak." Bol mengangkat wajahnya. Di depannya adalah paviliun belakang, paviliun yang dia lihat terbakar habis, tetapi sekarang kembali seperti semula. Kayunya baru dan bersih, lilin-lilin berjajar rapi, peti mati berdiri di tengah. Dia melangkah masuk. Kakinya terasa dingin seperti menginjak es. Tutup peti mati terbuka. Di dalamnya tidak ada tubuh. Hanya ada kain jimatnya yang separuh terbakar. Dia mengambilnya. Jejak tangan hitam di kain itu masih jelas. Tetapi sekarang berdenyut seperti jantung. Suara biksu kepala sombat terdengar samar dari kejauhan. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat. Itu tipuan, nak." Bol menoleh dan melihat biksu kepala berdiri di pintu paviliun, memegang benang suci, melantunkan doa dengan suara keras. Tetapi gambar biksu kepala itu tumpang tindih menjadi 2 sosok. Satu sosok tersenyum dingin, yang lain melantunkan doa dengan suara bergetar seperti orang yang akan kehabisan napas. Bol mulai tidak tahu mana yang asli. Dia kembali menatap peti mati. Di dalamnya sekarang ada sosok tubuh terbaring kaku, kulitnya pucat, rambutnya basah. Itu adalah dirinya sendiri. Lagi, biksu kepala berkata dengan suara keras, "Jangan mendekat." Tetapi Bol seolah ditarik oleh sesuatu. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Suara lantunan semakin keras di sekelilingnya. Dinding paviliun bergetar.
Semua lilin padam dalam sekejap, hanya menyisakan cahaya bulan yang menembus jendela, menyinari tubuh di dalam peti. Wajah itu membuka mata perlahan dan berkata dengan suara yang sama seperti miliknya, "Kembalilah bersama kami." Bol menjerit, segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Paman Daeng menemukan Bol terbaring pingsan di tengah halaman wihara. Di sekelilingnya penuh dengan serpihan kayu dan abu dupa. Biksu kepala sombat duduk kelelahan tidak jauh dari sana. Benang sucinya putus di tengah. Patung Buddha di dalam ubosot memiliki retakan baru tepat di bagian dada. Bol sadar pada sore hari, tidak ingat apa-apa. Biksu kepala hanya tersenyum tipis. Jiwamu sudah kembali, tapi jangan pernah dekati paviliun itu lagi. Beberapa hari berlalu, Wihara Nongfo diperintahkan untuk ditutup sebagian untuk renovasi. Tetapi yang aneh adalah paviliun belakang yang telah terbakar itu kembali muncul pada setiap malam bulan mati. Setiap kali biksu dan samanera berpatroli di malam hari, mereka akan melihat cahaya lilin menyala di dalamnya dan mendengar suara lantunan doa samar, melantunkan mantra yang sama dengan yang pernah Bol dengar di kepalanya. Biksu kepala sombat tidak pernah membicarakan hal itu lagi, tetapi Paman Daeng bercerita kepada penduduk desa bahwa pada suatu malam hujan, dia pernah melihat seorang pria berdiri di dalam paviliun, mengenakan kaos abu-abu, sedang membantu dua orang biksu melantunkan doa dengan tenang. Dan ketika dilihat lebih dekat, Paman Daeng mengenali pria itu adalah Bol. Dan di bayangan di samping dinding, ada orang lain dengan wajah serupa, berdiri menangkupkan tangan, tersenyum dalam diam. Dan biksu kepala tidak pernah membicarakan hal itu lagi. Tetapi Paman Daeng bercerita kepada penduduk desa bahwa pada suatu malam hujan, dia pernah melihat seorang pria berdiri di dalam paviliun mengenakan kaos abu-abu, sedang membantu dua orang biksu melantunkan doa dengan tenang. Dan ketika dilihat lebih dekat, Paman Daeng mengenali pria itu adalah Bol. Dan di bayangan di samping dinding, ada orang lain dengan wajah serupa, berdiri menangkupkan tangan, tersenyum dalam diam, dan berakhirlah kisah paviliun belakang wihara. Jika suatu hari Anda melewati sebuah wihara tua di malam hari dan mendengar suara lantunan doa samar dari sebuah paviliun terbengkalai, jangan terburu-buru masuk. Karena suara itu mungkin tidak memanggil Anda untuk ikut berdoa, tetapi mungkin memanggil Anda untuk menggantikan